Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore semuanya. Iman kita akan kebangkitan adalah iman yang berlandaskan pada kitab suci, berlandaskan pada warisan-warisan turun-temurun dari iman dan kepercayaan itu sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam 2 Timotius bab 1 ayat 18, dikatakan bahwa Santo Paulus itu berdoa untuk sahabatnya Onesiphorus. Dia berdoa untuk keselamatan sahabatnya. Ini menandakan bahwa iman ini adalah iman yang kita pegang seperti dikatakan di dalam pembukaan tadi sebagai pusaka. Maka ada orang yang mengatakan sering-seringlah ziarah. Maka perayaan Ekaristi di 2 November senantiasa diupayakan oleh gereja kalau bisa diadakan di makam juga. Supaya paling tidak kalau orang tidak berziarah, tidak ziarah, paling tidak sekali setahun bisa melihat makam. Karena apa? Karena memang intinya hidup kita itu ya itu nanti. Tidak ada yang dalam sejarah, baik di dalam sejarah kitab suci ini, manusia yang masih hidup sampai sekarang. Tidak ada. Pasti ada waktunya kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan kalau kita percaya akan kebangkitan, Bapak Ibu Saudari-saudaraku terkasih, pasti juga kita hidup berjuang untuk menjadi orang-orang yang dibangkitkan.
Orang yang dibangkitkan adalah orang yang hidup seperti dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, adalah hidup menurut kepercayaannya akan Kristus. Apa yang menjadi imannya dipegangnya dan dilakukannya. Tapi kalau kita tidak percaya, pasti kita juga akan menjadi kurang bersemangat untuk melakukannya. Sama seperti kalau sebuah pekerjaan menjanjikan sebuah hasil yang besar, pasti kita akan berjuang supaya pekerjaan itu hasilnya maksimal. Begitu juga semestinya hidup beriman kita, karena tujuan akhir, tujuan utama kehidupan kita adalah ada bersama dengan Kristus, maka kita mesti berjuang untuk hidup menurut iman kita itu. Bagaimana kita hidup menurut iman itu? Tahapan awalnya sama juga seperti Zakheus di bacaan minggu kemarin. Kita mesti percaya dulu. Percaya dengan kebangkitan. Ada filsuf juga yang mengatakan kalau seperti hidup ini seperti keterlempar di dunia ini. Menderita terus, ujung-ujungnya mati. Udah kerja sana sini, didik anak, dilupakan oleh anak, bahkan tidak dilayat juga, mati ujung-ujungnya. Tetapi bagi kita orang beriman, itu bukanlah sebuah hal yang merisaukan. Karena bagi kita, iman kita akan Kristus, perjuangan kita untuk hidup menurut iman kita tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan yang akan berbuah kebangkitan dan keselamatan untuk kehidupan kita masing-masing. Dan langkah yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudari-saudaraku terkasih, ketika kita sudah percaya, pasti kita juga akan menjadi orang yang berjuang terus-menerus hidup menurut kehendak Tuhan. Saling percaya ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari rasakan juga di dalam keluarga. Misalnya anak sudah tidak percaya kepada orang tuanya, pasti apa yang dikatakan orang tuanya tidak akan didengar. Atau istri sudah tidak percaya dengan suaminya, pasti akan sering timbul pertengkaran. Hal kecil saja pasti jadi sebuah keributan. Di dalam iman juga, kalau kita tidak percaya dengan pegangan-pegangan iman kita termasuk janji kebangkitan, maka kita juga pasti akan menjadi orang yang ogah-ogahan untuk mewujudkannya. Di dalam grup, saya membaca di dalam grup keuskupan tadi ada banyak diskusi mengenai iman. Salah satu hal yang menarik adalah dikatakan secara hukum dua orang yang menikah secara Katolik adalah sakramen secara hukum. Sampai ada Romo yang mengatakan, terus kalau dia hanya melakukannya hanya formalitas, tidak ada kepercayaan meskipun dia seorang Katolik, apakah itu masih dikatakan sebagai sakramen? Ini sebuah diskusi. Tapi bagi saya pribadi juga saya jadi berpikir, apakah memang menjadi sebuah sakramen? Itu segala sesuatu menjadi sangat suci dan kita perjuangkan karena kita percaya. Kita memegangnya teguh dan kita mengusahakannya. Semoga Bapak Ibu Saudari-saudaraku terkasih, dengan bacaan-bacaan hari ini, dengan kita memandang sambil merayakan Ekaristi, memang kelihatan seperti ada batas menarik juga. Seberang, pasti kita akan menyeberang suatu saat. Nyebrang, entah di mana tempatnya. Nyebrang, dan memang untuk saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang sudah meninggal ini, bisa jadi ada yang sudah berbahagia bersama para kudus di surga. Karena itu ada gereja yang sudah berbahagia, gereja yang dalam pentahiran tadi, dan kita adalah gereja yang sedang berziarah. Menutup renungan ini saya ingin mengatakan apa yang di-sharingkan oleh seseorang.
Ada seorang di dalam satu, kalau sekarang namanya KBG, satu kering meninggal. Pada saat itu orang yang datang sangat sedikit. Padahal orang itu sangat baik sekali. Orang kemudian mengatakan, aduh, orang itu sepertinya tidak ingat jalan orang. Padahal dulu kita kemana aja, kerenangan. Pelayanan juga luar biasa. Tapi tidak ada yang datang. Di dalam kematian ini ada kita saja. Mana yang lain? Bapak Ibu saudari-saudaraku terkasih, kelihatan ketika seperti itu tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam keyakinan iman yang diseringkan oleh keluarga orang itu dikatakan bahwa mungkin memang sepi yang datang. Tapi saya punya keyakinan bahwa meskipun sepi yang datang, kebaikan sahabat keluarga saya ini akan membuat dia berbahagia di surga. Karena yang kita cari bukanlah kemuliaan dunia, tetapi kemuliaan di hadapan Tuhan itu sendiri. Dan dia pasti tidak akan pernah mengingkari apa saja yang sudah kita perbuat dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberi kita damai dan kebaikan. Amin.